Jadi udahlah, Somad, tinggalkan ke Ustadz. Kafir sedang masuk. Karena di salib itu ada jin kafir. Dari mana masuknya jin kafir? Karena ada patung. Lu mah nipu, Somad. Gak usah pakai dalil. Nah sekarang Somad bela Israel. Mengapa kita mesti peduli kepada Palestina? Satu, siapa yang tidak peduli Palestina, maka hilangkan satu surat dalam Al-Quran. Surat di juz yang ke-15, yaitu surat Bani Israel atau Al-Isra. Itulah yang dibacakan oleh anak guru saya tadi. Qori kita tadi adalah anak kandung Ustadz Haider Abdul Wahab LC, guru saya di Muallimin tahun 1990. Mudah-mudahan guru-guru kami mendapatkan limpahan pahala. Siapa yang tak peduli masalah Palestina? Kalau dia katakan cukup salat, cukup puasa sunat, cukup tahajud malam, cukup zikir, cukup baca yasin, maka tinggallah surat Al-Quran itu hanya 113 saja. Maka hilanglah iman. Shalom, damai dalam Kristus, damai yang paling tenang, damai yang paling sukses karena Yesus sudah merasakan bagaimana memberi contoh hidup sebagai pejuang, sebagai pembawa berita kebenaran. Ini Somad ini semua khutbahnya, semua jawabannya lucu dan bertentangan dengan kitab sucinya. Nanti bagaimana sejarah Muhammad itu dia langgar, kontradiktif dengan apa yang diajarkan Somad. Memang hadisnya ada, begitu, benar Somad ini kalau dalam ngomong, tetapi kelakuan Muhammadnya yang bertentangan dengan apa yang diajarkan Somad. Saya nggak tahu Somad yang benar atau Nabi Muhammad yang benar. Ini ada kasus nyata tentang nikah siri. Mohon pencerahannya karena mungkin kejadian sama banyak terjadi. Seorang laki-laki sudah berbini, mau menikahi seorang janda. Menurut pengakuan si janda tak lagi punya wali. Maka mereka mencari seorang ustadz untuk menikahkannya. Pertanyaannya, apakah sah ustadz tersebut sebagai wali? Padahal mereka tidak ada hubungan keluarga dengan si perempuan. Menurut mazhab Hanafi, mazhab apa? Perempuan bisa menikahkan dirinya sendiri tanpa wali. Kalau secara fikih. Tapi menurut kompilasi hukum Islam Indonesia, Indonesia menganut mazhab Syafi'i. Tidak sah perempuan nikah tanpa wali. Karena Indonesia memakai kompilasi hukum Islam berdasarkan mazhab Syafi'i. Jelas jawaban saya? Secara fikih sah atau tak sah? Sah. Secara negara? Tidak sah. Dua, siapa yang dimaksud dengan wali hakim? Fasultanu waliyun man la waliyalah. Wali hakim adalah Tentang nikah siri. Ada laki-laki nikah siri. Nikah siri itu maksudnya begini, nikah tanpa dicatat di negara. Tetapi secara hukum Islam sah, yaitu ada mahar, ada wali, ada saksi. Dan tentu saja pengantin, laki dan perempuan. Itu namanya nikah siri tanpa dicatatkan di KUA. Tetapi secara Islam itu sah. Pertanyaannya, boleh nggak seorang laki-laki muslim ya sudah ketemu di atas ranjang begitu, saya menikah dengan kamu, walinya Allah, saksinya Jibril? Oh haram. Tanyakan kepada seluruh kiai di dunia, pasti itu perkawinan haram. Tetapi peristiwa perkawinan Muhammad dengan Zainab binti Jahsy, yaitu menantunya, adalah perkawinan terakhir tadi. Perkawinan di mana yang mengawinkan itu Allah, pengantinnya Muhammad dan Zainab sudah bugil. Saksinya Jibril. Muhammad melakukan perkawinan semacam itu. Kalau ada kiai yang bisa membantah pernyataan saya ini, saya masuk Islam lagi. Karena Muhammad mengawini Zainab ketika hari itu sudah diceraikan oleh Zaid. Zaid ini satu-satunya nama orang lain, sahabatnya, anak angkatnya namanya Zaid. Satu-satunya nama yang dalam Al-Quran, nama sahabat Muhammad, satu-satunya, nggak ada yang lain. Istrinya nggak disebut. Karena Muhammad susah nyebut nama orang. Karena sombongnya. Karena angkuhnya itu. Jadi hanya Zaid ini. Jadi begitu diceraikan oleh Zaid, maka Muhammad sudah bugil malamnya itu di rumah Zainab binti Jahsy. Secara hukum Islam, wanita janda yang baru diceraikan itu harus menunggu 4 kali haid baru boleh dikawini. Tetapi Muhammad hari itu diceraiin, hari itu menikah.
nggak tahan lagi Muhammadnya. Nabi itu nggak tahan. Kembali kepada masalah pertama, bahwa Muhammad melakukan perkawinannya itu, yang mengawinkan itu Allah, saksinya Jibril, tanpa mahar, dan pengantinnya itu Muhammad dengan Zainab binti Jahsy. Yang diributin orang kawin siri. Apalagi pakai madhab. Madhab itu sudah nggak diperlukan lagi. Buang itu, cari kekuatan dalil kalau memang mau. Tetapi begitulah membingungkan seluruh ustadz di dunia ini. Jadi membenarkan kelakuan Nabi Muhammad yang buruk itu, di mana dia Allah yang mengawinkan, Jibril saksi. Dua-duanya nggak ada. Itu sama dengan berzina, Bung, berzina. Itu kasus yang dilakukan oleh Muhammad. Tanpa kita mendengar pertanyaan kepada Somad itu. Somad ini pintar ini ngomongnya. Dia akan keluar dari ini untuk membenarkan bahwa Muhammad itu boleh kawin tanpa wali dan saksi. Boleh kawin tanpa wali dan saksi karena ada sejarahnya yang ketangkap. Ada sejarahnya yang ketangkap. Keluar dari seluruh undang-undang yang dibuat oleh Muhammad itu sendiri. Itu kasus yang pertama. Yang saya harus permalukan. Ya sebenarnya bukan permalukan, fakta, sejarah yang tidak bisa dibantah oleh kiai manapun di Indonesia. Tidak bisa dibantah. Silakan marah. Yang kedua, kasus yang kedua untuk menjawab kebodohan Somad dan seluruh Habib di Indonesia, seluruh Muslim di dunia. Kasus yang kedua, Muhammad dapat hadiah perempuan untuk dijadikan budak, pembantu rumah tangga, kemudian ditempatkan ke rumahnya Hafsah, istrinya, anak dari Umar bin Khattab, ditaruh di situ. Ini wanita Mesir itu cantik. Cantik, memang dipilih oleh Raja Mukawqis untuk diserahkan kepada Muhammad, untuk membantu Muhammad. Sesampainya di sana, di Arab, di Madinah, ditaruh di rumah Hafsah. Muhammad ngiler, air liurnya jatuh, ngelihat cewek Mesir. Bagaimana cara meniduri ini pembantunya ini? Dia bohongin Hafsah. Dia bilang, bapakmu memanggil kamu. Pergilah Hafsah mencari ayahnya. Ma, bapak mana? Bapakmu pergi. Ini nabi saya ini, suami saya ini bohongin saya. Dalam hatinya Hafsah. Pulang ke rumah, ngelihat itu nabi, suaminya sedang kelenta-kelentu dengan Maria Kibiti. Yang diganti namanya dengan Maryam Al-Kibitiyah. Dia lagi kelenta-kelentu sama pembantunya. Marahlah Hafsah. Hafsah bilang, pada hari giliranku, di rumahku, di atas tempat tidurku, engkau meniduri pembantuku. Muhammad bilang, jangan keras-keras dan jangan kasih tahu orang. Karena akan geger. Muhammad meniduri pembantunya. Marah sekali. Lalu saudara-saudara, Muhammad turun ayat dadakan. Ayat dadakannya itu surat ke-66 ayat 1. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma a'allallahu lak tabaghi mardata azwajaka Allah Ghafurur Rahim. Wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah hanya mencari kesenangan hati istri-istrimu? Dan sesungguhnya Allah itu begana begono. Ayat ini menghalalkan Muhammad menikah dengan pembantu. Allah ini mengharamkan budak boleh ditiduri kapan saja oleh tuan. Jadi ini sangat merusak, bertentangan dengan ajaran yang diajarkan oleh Muhammad itu sendiri. Muhammad mengharamkan meniduri istri yang lagi haid. Tetapi Muhammad menikah dengan Maimunah yang sedang dalam keadaan haid. Maimunah dinikahi pada musim haji.
Jadi Muhammad ini tidak mampu mengendalikan nafsunya kalau sudah lihat wanita cantik. Larangan ketiga itu adalah menikah pada bulan haji. Muhammad melanggar undang-undangnya sendiri. Poligami hanya 4. Muhammad menikah dengan meniduri 30 wanita. Ngapain ngajarin masalah hukum menikah, Somat? Nggak usah, Somat. Oh, nabimu itu bejat. Makanya saya bilang, Muhammad bejatullah. Muhammad itu cabulullah, cabul. Urusan pencabulan ini, saudara-saudara. Dan inilah sebabnya Majelis Ulama Indonesia itu membayar polisi supaya menjemput saya pulang ke Indonesia. Tangkap langsung. Karena Saifuddin Ibrahim ini berbahaya. Kata TV One, saya ini orang paling bahaya. Kan katanya pemecah belah agama. Ngapain agama dipecah belah? Lu sendiri sudah pecah. Siapa yang bisa mempersatukan orang dalam beragama, tetap aja berantem. Yang susah itu bersatu di dalam kebenaran dan membela keadilan. Jadi video Somat ini tentang kawin siri, Muhammad satu menikah dengan menantunya tanpa wali dan saksi dari manusia. Jadi nggak ada pesta atau apa-apa. Yang nyaksiin siapa, yang kawin siapa. Maka turunlah Quran surat ke-33 ayat 37. Seluruh ahli tafsir di muka bumi, jawab dengan baik apa yang saya katakan ini. Ya sama persis apa yang dilakukan oleh Ganjar Pranowo, calon presiden Indonesia Ganjar Pranowo. Boleh nggak nonton video porno? Atau tanyakan kepada pendeta seluruh dunia, apakah pendeta boleh nggak nonton video porno? Atau tanyakan kepada Habib Rizik, apakah Habib Rizik nonton video porno seperti calon presiden Indonesia? Hal begitu saja sudah nggak bagus kok. Apalagi Muhammad menikah tanpa wali dan saksi. Ayo coba tanya, apa yang terjadi semuanya? Yang kedua, Muhammad membolehkan meniduri pembantu karena dia yang melakukan lebih dulu. Dia berzina dengan Maria Kibiti dengan cara menipu istrinya. Istrinya yang bernama Hafsah, kadalin, istriku, kamu sedang dipanggil oleh bapakmu. Pergi Hafsah. Ternyata ditipu sama Muhammad. Balik, lihat suaminya sedang meniduri pembantunya Hafsah, orang Mesir, Maryam. Semula namanya Maria, karena orang Kristen, Maria ini. Nah, dalam bahasa Arab Maria itu Maryam, istrinya Maryam Al-Kibiti, orang Mesir. Maka seluruh ayat Al-Quran, termasuk surat keempat ayat 3, Ilama malakat aimanukum, kecuali pembantu-pembantumu, menghalalkan tidur dengan budak. Yang ketiga, Muhammad menikah pada bulan haji. Pada bulan haji. Yang diharamkan di dalam Islam. Jadi Muhammad semaunya melakukan dan melanggar undang-undangnya sendiri. Nah ini kan cabul sekali pikirannya. Dan Maimunah pada waktu itu sedang datang haid. Ya Muhammad tembak, tetap aja kelenta-kelentu. Karena Maimunah ini cantik. Bagaimana bisa dipercaya ajaran kayak begini? Cabul, saudara-saudara. Jadi udahlah, Somat, tinggalkan ke Ustadz. Lu mah nipu Somat. Gak usah pakai dalil. Nah sekarang Somat bela Israel. Mengapa kita mesti peduli kepada Palestina? Satu, siapa yang tidak peduli Palestina, maka hilangkan satu surat dalam Al-Quran. Surat di juz yang ke-15, yaitu surat Bani Israel atau Al-Isra. Itulah yang dibacakan oleh anak guru saya tadi. Ori kita tadi
adalah anak kandung Ustadz Haidir Abdul Wahab LC, guru saya di Muallimin tahun 1990. Mudah-mudahan guru-guru kami mendapatkan limpahan pahala. Siapa yang tak peduli masalah Palestina, kalau dia katakan cukup salat, cukup puasa sunat, cukup tahajud malam, cukup zikir, cukup baca Yasin, maka tinggallah surat Al-Quran itu hanya 113 saja, maka hilanglah iman. Sudah Somad. Saudara-saudara yang giat di medsos, masih ingat nggak ACT? Aksi cepat tanggap. Itu uangnya sudah triliunan. Oleh polisi ditangkap, uang ACT itu dimakan, dikasihkan ke Somad 1,5 miliar. Uang itu nggak tahu kemana oleh Somad. Sekarang dia mengajak dengan orasi yang bagus bahwa kita harus peduli kepada Palestina. Anda tahu nggak otak kotor Somad dan Nabi Muhammad itu seperti itu? Untuk donasi. Duta Besar Palestina di Jakarta belum pernah menerima tokoh muslim untuk menyumbang ke Palestina. Mereka nggak tahu setelah uang terkumpul dikirim ke rekening apa antar bank ke dunia Arab. Anda tahu bahwa seluruh undang-undang bank ini kalau ditujukan kepada teroris nggak akan diberikan. Maka banyak uang di Bank Indonesia itu uang yang tidak bisa dikirim karena mendukung terorisme. Salah satu pertanyaan untuk menguji seorang yang baru datang dari luar negeri ataupun yang mau mendapatkan status di Amerika, salah satu pertanyaannya, apakah Anda pernah masuk teroris, apakah Anda pernah mendukung, apakah Anda memberikan uang kepada si ini, ataupun nama yang dikirim itu adalah nama Arab, maka susah untuk dikirim uang itu dari Amerika. Karena diduga keras itu mendukung terorisme. Sekarang Somad sudah mengumpulkan donasi untuk dikirim kepada Arab. Dia nggak tahu nomor rekeningnya berapa. Lalu dia bilang, uang ini adalah uang hibah. Kenapa? Somad sedang membangun madrasah atas nama ibu dia. Di Padang sana, di Sumatera Barat. Inilah kotornya para ustadz itu. Adi Hidayat sudah dapat uang sekian puluh miliar. Dia pasti nggak punya nomor rekeningnya. Habib Rizik mengumpulkan uang donasi juga. Si Habib player batu itu. Karena kepalanya batu. Habib Rizik nggak bisa mengirim uang ke sana, saudara. Aduh, muslim ini sudah kadrun, sudah ditipu dalam ajarannya, ditipu dalam keuangannya, ditipu dalam kehormatannya. TKW dikirim ke Arab Saudi, dihamilin. Itu kan pahlawan devisa. Tahun 2022 saja, devisa yang masuk ke pemerintah itu 200 triliun. Tetapi kehormatan bangsa kita diinjak dan dihina. Wanita kita dihina. Bagaimana kalau istrimu itu suruh kerja di sana, tapi diperkosa oleh Arab? Ini bangsa, ini negara, NKRI, mengirim TKW ke sana. Banyak yang dihukum mati. Tetapi otak pemerintah ini nggak punya rasa malu. NKRI itu, merah putih itu di mana? Ada nggak di antara 3 calon Presiden 2024 ini yang peduli berpikir untuk kehormatan bangsa ini? Anies Baswedan itu manusia muka tembok, nggak punya malu. Ya dia setuju dengan pengiriman TKW. Nanti di kampanyenya nggak setuju. Ngomong begini-begini, dalam prakteknya dilibas semuanya. Apa yang tidak dia sukai, itu yang dia lakukan. Somad ini aduh pintar menggalang donasi. Didukung. Dukung Palestina. Palestina apa ya kamu dukung? Heran saya. Maulid Nabi bid'ah, Isra Mi'raj bid'ah, menyambut 1 Muharram bid'ah, malam nisfu Sya'ban bid'ah, berdoa mengangkat tangan mengusap ke muka bid'ah, pakai hadis dhaif bid'ah, talqin mayat bid'ah, tahlil bid'ah, maka bertarekat bid'ah. Abdul Somad ini pelaku bid'ah, dhalalah finnar.
menurut dia. Padahal kita punya dalil-dalil. Yang kedua, orang yang bertawassul kata dia musyrik. Bertawassul dengan Syekh Abdul Qadir Jilani musyrik. Bertawassul dengan Bahaguddin Naqsyabandi musyrik. Bertawassul dengan ulama-ulama musyrik. Padahal ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyusun kitab. Muhaddis dari Maghribi, Syekh Abdullah bin Siddiq Al-Mumari, menulis kitab Itti'aful Azkiya bi jawaz tawassul bil awliya wal anbiya. Boleh bertawassul. Aku bertawassul kepada Engkau ya Allah dengan kemuliaan Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Mereka mengatakan orang yang bertawassul berarti dia musyrik karena dia meminta kepada wali-wali Allah. Yang ketiga, mereka mengatakan orang yang mentakwil ayat mutasabihat kafir. Sedangkan Asy'ariyah mentakwil ayat mutasabihat. Ar-Rahman 'alal 'arsy. Saya keliru. Sudahlah Somad, lu memang ahli bid'ah dan pasti masuk neraka, Somad. Ngomong ayat ini, ngomong hadis ini, ngomong itu. Kembali kepada Muhammad. Muhammadiyah itu adalah kembali kepada Muhammad. Yang benar Islam itu adalah Muhammadiyah. Yang benar Islam di Indonesia itu Muhammadiyah. Kenapa? Kembali kepada Muhammad. Tapi praktek perkawinan Muhammad nggak dilakukan di Muhammadiyah. Ngomong kembali kepada Muhammad, tetapi Muhammadiyah tidak berani melakukan tindakan kejahatan seksual yang dilakukan oleh Muhammad. Ini berdasarkan sejarah. Nah, Muhammadiyah itu melakukan berdasarkan dalil. Somad mengacaukan seluruh dalil itu. Somad itu manusia bid'ah. Tahlilan, la ilaha illallah itu enggak masalah. Tetapi perlakuan ibadah ritualnya itu dibuat-buat yang tidak dilakukan oleh Muhammad. Muhammad nggak pernah baca Yasin di kuburan. Bid'ah. Itu yang masuk bid'ah. Enggak tahlilan, enggak bertawassul. Bertawassul kepada Kiai Hashim Asy'ari supaya masuk surga. Itu ajaran konyol. Ajaran kacau. Kacau itu ajaran. Mau belajar di mana, mau ngapain di mana. Nggak jelas semua ajaran Islam ini. Wah, kacau saudara-saudara. Makanya jangan masuk Islam. Lu bego, dibego-begoin. Itu hadisnya itu. Jadi begini, enggak seperti di Katolik. Katolik itu saudara-saudara, itu lebih ini lagi. Lu sekolah kapan, belajarmu kapan, kemudian kemampuan kamu di dalam memberitakan, menyampaikan ayat-ayat, itu juga diperhitungkan. Kecerdasanmu juga diperhitungkan di dalam Katolik. Sehingga untuk membuat buku, itu buku mana, tingkatnya kecerdasanmu seberapa, kemudian buku yang ditulis oleh seorang ini harus diperiksa ulang oleh pimpinan. Jadi nggak bisa buku di dalam Katolik itu keluar begitu saja untuk diakui di tataran keyakinan Katolik. Nggak bisa. Di Islam itu boleh siapa saja nulis. Siapa saja boleh ceramah. Maka Islam di Indonesia itu akan kacau, rumit, berantakan, balau. Kenapa? Semua boleh ceramah. Asal bisa ngaji sedikit. Asal bisa ceramah sedikit. Walaupun nggak mengerti ayat-ayat. Alhamdulillahilladzi asrasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi syahida. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Fasih sedikit saja sudah boleh ceramah. Saya SMA sudah ceramah di mana-mana. Kuliah saya sudah ceramah di seluruh Jawa Tengah. Saya kuliah, saya ceramah di mana-mana. Seluruh Jawa saya sudah datangin. Tanpa memandang keilmuan saya. Yang diperlukan itu pintar ngomong, cerdasnya, berlogika sedikit. Oke. Sudah diperhitungkan sebagai ustadz. Dari kecil saya sudah dibilang guru kecil. Dalam bahasa Bima, guru to'i. Saya sudah disebut guru to'i. Karena bapak saya guru. Pendiri Muhammadiyah. Saya sudah disebut itu. Jadi di dalam Islam itu bebas ngomong apa saja. Tanpa diperhatikan oleh pemerintah. Mestinya pemerintah dalam hal ini Departemen Agama membuat aturan undang-undang. Seorang yang boleh berbicara di tingkat kecamatan, disebut namanya sini, kasih SIM, surat izin ngoceh, surat izin ceramah, SIC, surat izin ceramah, SIM, surat izin mengemudi.
Tetapi memang pemerintah Indonesia ini sengaja mengacaukan umat Islam Indonesia ini supaya kacau, supaya bisa diombang-ambingkan kemana, mau dibawa kemana. Nanti yang harus tanda tangan siapa? Majelis Ulama Indonesia. Orang Majelis Ulama Indonesia itu pusat teroris, kejahatan di mana-mana. Kok mau dipercaya, diyakini bagaimana? Tetapi memang pemerintah NKRI sengaja membuat ini supaya kacau. Apalagi menjelang pemilu ini, dibuat sebanyak mungkin isu politik. Dan isu yang paling mahal, kalau saya balik ke Indonesia, wah, viral berita Saifuddin Ibrahim. Karena Saifuddin Ibrahim itu mempermalukan bangsa Indonesia. Berbagai macam topik dibicarakannya. Kok bisa-bisanya itu? Bukan karena saya terima Alkitab, terima Yesus, kepandaian saya. Itu bertambah-tambah. Topik pembahasan Alkitab itu banyak sekali. Kalau topik pembahasan Al-Quran itu cuma segitu, Alkitab tidak bisa dilawan oleh Al-Quran. Artinya kepintaran, sepintar-pintarnya orang Islam, itu yang paling bodoh di Kristen. Jadi lebih pintar orang Kristen daripada orang Islam. Mau bicara topik apa saja, orang Kristen mampu. Bisa menjawab semua apa tuduhan Muslim. Nanti kalau kita adakan debat antara orang Kristen dan orang Islam, ya lebih pintar orang Kristen. Tapi kalau urusan bacot-membacot, ya itu Anies. Jadi begitu. Ustadz, panjang rambut Rasul bukannya sampai bahu. Kok Ustadz rambutnya pendek? Ini sama, yang bertanya sama ya. Rasulullah SAW disebutkan dalam hadis ya, bahwasanya beliau terkadang rambutnya sampai di daun telinga dan terkadang beliau sampai di bahu. Namun para ulama menjelaskan ini bukanlah syariat. Ini bukanlah syariat, tapi kebiasaan orang-orang Arab terdahulu, mereka memanjangkan rambut. Jadi perlu kita bedakan antara sunnah tasyri'iyah dengan sunnah jibiliyah. Sunnah tasyri'iyah yaitu sunnah perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi sebagai syariat. Dan ada perbuatan-perbuatan yang dikerjakan oleh Nabi bukan sebagai syariat, tetapi sebagai konsekuensi beliau sebagai manusia. Konsekuensi beliau sebagai manusia. Contohnya, beliau alaihi salatu wasalam disebut dalam Syama'il Muhammadiyah, kalau beliau berjalan, cara jalan beliau agak cepat dan agak menunduk, badannya agak apa? Menunduk. Apakah disunahkan kita jalan sambil seperti cara Nabi SAW? Jawabannya tidak. Beliau begitu jalannya. Ya. Disebutkan misalnya dada beliau bidang, kemudian ya, apakah disunahkan badan kita harus... Kenapa Muhammad jalannya menunduk? Karena banyak orang-orang yang diperkosanya di jalan itu, malu. Muhammad itu jalannya kayak onta berjalan. Malu. Oh, kalau saya nggak ada. Saya kalau ini bicara dengan orang melotot. Melototin apa? Kalau Muhammad melotot buat dadanya. Maaf sekali kalau saya menghina itu, maaf sekali. Muhammad itu jalannya nunduk. Rambutnya panjang. Ya, saya nggak mengikuti Muhammad, rambut gua nggak ada urusan dengan ini. Dan seumur hidup baru kali ini rambut saya sepanjang ini, karena saya bisa gunting sendiri rambut sendiri. Ini sampai sekarang belum ada orang yang menggunting rambut saya. Kalau saya mau menggunting rambut, gunting sendiri. Saya sudah punya gunting. Sisir saya banyak. Enggak kayak Muhammad. Katanya laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Muhammad itu ada contoh teladan. Teladan apa? Apa kebaikan Muhammad bagi Anda, bagi saya? Nggak ada kebaikannya. Kalian sudah ditipu oleh ajaran Arab itu. Saya sudah menulis buku, tidak ada nabi dari Arab. Ya, kecuali Muhammad. Pengajarannya rusak. Semua orang yang ikut ajaran itu pasti tidak bisa berlaku adil. Dia akan menghitung agama sebagai salah satu ukuran untuk menerima, menolak. Dan inilah agama prejudice sosial. Agama iri hati. Agama yang tidak menjunjung tinggi keadilan sosial. Agama yang tidak sesuai dengan Pancasila, sila kelima. Tidak adil dalam bersosial. Mau terima pegawai negeri. Itu yang dilihat agamanya. Di kolom KTP-nya itu. Makanya di fotokopi KTP-nya agamanya apa?
Jadi secara sosial, Islam itu bukan agama sosial. Islam itu agama asosial, ahistori. Pokoknya adil, tidak adil. Itulah Islam. Jahat, saudara-saudara. Nggak bisa diterima. Bismillah. Maaf bisa bertanya Ustaz, bagaimana hukum sebuah lembaga pendidikan yang bermanhaj salaf mengadakan upacara bendera lengkap, membaca Pancasila, Undang-Undang 45, dan melantunkan Indonesia Raya tanpa iringan musik, dan apakah boleh hormat kepada bendera? Betul Ustaz. Ya maksudnya kalau pertanyaan ini berasal dari lembaga kenal sunnah ini juga sebenarnya, karena biasanya nanya-nanya seperti itu dari kelompok-kelompok yang radikal biasanya. Memang dasarnya tidak mengakui ada negara, tidak percaya, tidak mengakui Pancasila, makanya muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Ya kalau dia seorang yang kenal sunnah, dia sudah mengerti masalahnya. Hormat bendera itu kebiasaan berjalan di dalam negeri ini. Dan sejumlah ulama memfatwakan bahwa itu masuk di dalam bab kebiasaan. Tapi bagi seorang muslim, saya sudah terangkan tadi maknanya. Iya, bahwa di dalam memperingati kemerdekaan misalnya, di dalam hormat bendera misalnya, itu saya sudah ingatkan, ada sudut-sudut syar'i di situ, besar untuk dijaga. Dari nikmat keamanan, nikmat kemerdekaan, nikmat kebersamaan, dan kewajiban kita menjaga diri kita di atas kebersamaan bersama pemimpin, kepala negara. Itu semuanya mana-mana syariat. Mana-mana syariat, tidak ada pelanggaran syariat di dalam hal tersebut. Indonesia Raya itu apa yang salah di dalam? Orang melantunkan nasyid, kalimat-kalimat yang bagus, tidak ada kesalahan. Itu tidak ada masalah, apalagi maknanya bagus. Boleh. Nah, ini Ustadz NKRI bolehlah dipercaya. Tapi Ustadz ini mendalam pemahaman agamanya, hadis-hadis dan ayat-ayat Quran, dia menguasai, kelihatan dari cara dia menyampaikan. Tetapi dia masih percaya sama Muhammad gombal-gambul itu. Nabi yang begitu, kelakuannya begitu. Dia melakukan pembunuhan. Jelas sekali. Apalagi kalau berhadapan dengan saya, ya sudah, selesai, putus urat malunya kalau berhadapan dengan saya. Saya itu tukang sikut, tukang sikat. Sikut kiri kanan. Jadi kembali, inti dari video-video saya, inti dari pengajaran YouTube saya ini adalah mengasihi manusia. Supaya tidak terlalu terjerat oleh pikiran pemahaman agama yang keliru, pemahaman agama yang tidak berasaskan kepada kemanusiaan dan cinta Tuhan. Maka agama itu akan dipakai untuk prejudice sosial, untuk kebohongan sosial, cemburu sosial. Saudara-saudara, kejahatan itu nggak perlu diajarin. Anak kecil itu berantem sejak kecil. Sudah berantem anak itu. Tetapi firman Tuhan itu adalah membawa anak ini mengenal Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang. Muhammad, hanya karena urusan selangkangan, dia membangkang dari nilai-nilai kebenaran firman Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu di Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Afraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Dan sebelumnya saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara semuanya. Lebih-lebih lagi saudara yang selalu membawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat Bapak Ibu, dan terus dukung dalam doa bahwa dalam doa syafaat Bapak Ibu agar melalui pelayanan kita banyak orang dimenangkan, banyak orang dikuatkan, banyak orang mendengarkan kabar baik, kabar sukacita, dan banyak orang mengakui dengan mulut bibir lidahnya bahwa Yesus Hamasiah, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Dan karena juga Bapak Ibu, kita selama ini bukan saja di YouTube tetapi juga di TikTok. Kalau di TikTok kita buka room tanya jawab dengan teman-teman muslim. Jadi Bapak Ibu bawa dalam doa sehingga ketika ada teman muslim yang naik dan apa yang mereka dengarkan dari penjelasan saya, mereka bisa tercerahkan dan mereka bisa menangkap dengan baik apa yang saya sampaikan, khususnya mengenai keselamatan. Jadi kalau saudara ingin mengunjungi TikTok saya, saudara bisa ketik Pendi Aceh. Nah, itu nama akun TikTok saya Bapak Ibu ya, Pendi Aceh. Jadi Bapak Ibu bisa langsung menuju ke akun TikTok, namanya Pendi Aceh. Dah saudara kasih Tuhan, kita tadi sudah
sama-sama mendengar bagaimana penjelasan Abi Saifuddin Ibrahim. Luar biasa keberanian beliau. Saya acungi jempol saudara ya, dan saya sendiri setiap berdoa saya pasti membawa Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim dalam doa syafaat saya agar beliau dikuatkan, beliau diberikan kekuatan, diberikan kesehatan oleh Tuhan, diberikan umur panjang, diberikan dihibur juga karena beliau jauh dari keluarga di Amerika saudara dan tidak lagi bersama dengan kita di Indonesia ini ya. Dan juga dicukupkan, bahkan diberikan kelimpahan oleh Tuhan dan berkat-berkat melimpah agar pelayanan semakin hebat, luar biasa, semakin berkembang dan semakin jiwa tentunya dimenangkan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Bapak Ibu juga bawa dalam doa terhadap kesehatan, untuk kesehatan daripada Bapak Pendeta Saifuddin Ibrahim. Kita melihat tadi bagaimana penjelasan beliau, penyampaian beliau begitu berani saudara ya. Berani sekali. Tanpa lelah beliau memberitakan Injil, tanpa lelah beliau memberitakan kabar baik, tanpa lelah beliau mengkontor dan memberikan pencerahan kepada teman-teman muslim. Dihina, dicaci maki, diolok-olok, tetap Injil itu beliau sampaikan, tetap beliau bersaksi. Jauh dari keluarga, jauh dari kita, tetap beliau bersaksi, tetap beliau memberitakan kabar baik, tetap beliau menceritakan man huwa Yeshua, siapa itu Yesus Kristus. Bahkan Bapak Ibu kita ketahui sama-sama sepertinya Bapak Saifuddin Ibrahim tidak boleh lagi dan tidak bisa lagi pulang ke Indonesia. Kalau pulang karena ditangkoi saudara ya, karena dianggap penistaan agama. Padahal kalau kita cek bagaimana teman-teman muslim, para polemikus dalam menghina iman kekristenan, mengolok-olok Alkitab, mengolok-olok Tuhan Yesus ya, tidak pernah bermasalah ya saudara ya. Walaupun bermasalah katakanlah seperti si Yahya Woloni itu hanya sebentar ya, sebentar, tidak lama kemudian dia bebas, dia tambah parah lagi dalam menghina iman kekristenan. Berbeda dengan kita yang mencoba untuk menyampaikan, untuk menjawab atau membaca kitab mereka, lalu kita mengajak mereka untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan jernih, berpikir dengan kritis, itu langsung dianggap penistaan agama. Nah, saudara kita Bapak Muhammad Kece sampai sekarang masih dalam penjara. Nah, Bapak Ibu juga bawa dalam doa agar Bapak Muhammad Kece selalu diberikan kesehatan, kekuatan, umur panjang, dan dicukupkan segala kebutuhan beliau dan istri, keluarga yang ada di luar penjara. Kita doakan supaya selalu diberikan kesehatan, ketabahan, kekuatan oleh Tuhan. Saudaraku, firman Tuhan berkata dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Elohim memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Jadi saudaraku, Tuhan tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan, melainkan kasih, kuasa, dan pengendalian diri. Mari kita miliki 3 hal ini, kasih, kuasa, pengendalian diri kita harus miliki ya. Apalagi para penginjil, hamba Tuhan, pendeta, para apologet harus memiliki 3 hal ini, kasih, kuasa, pengendalian diri. Jadi setiap kita yang menjawab tuduhan teman-teman muslim, kita harus menjawab dengan lemah lembut, dengan rendah hati, dengan baik, dan yang paling pentinglah Injil tersampaikan kepada mereka. Dan Tuhan juga tidak pernah memberikan kepada kita roh ketakutan. Tetapi bukan berarti kita barbar dalam menyampaikan Injil, dalam mengajak mereka sharing, dalam mengajak mereka dialog, diskusi ya. Teman-teman, tidak seperti itu. Nah, Bapak Ibu kasih Tuhan, apa yang Bapak Ibu dapatkan dari penjelasan Abi Saifuddin Ibrahim? Silahkan tulis di kolom komentar dan mari kita pergunakan komentar kita dengan bijak. Di akhir video, saya mengajak kita semuanya untuk selalu berada di atas pondasi iman yang benar. Ingat, di luar Adonai Yeshua HaMashiach binasa. Di luar Yesus Kristus tidak ada kepastian keselamatan, yang ada kebinasaan. Tentunya saudara dan kita semua tidak mau binasa. Kita semua rindu supaya kita berada bersama dengan para soleh-soleh Tuhan di Firdaus. Ya, tentu kita harus menjaga diri kita, menjaga kekudusan kita, dan menjaga iman kita. Jangan sampai kita menyangkal iman percaya kita kepada Yesus. Ingat, di luar Dia binasa. Di luar Dia kita tidak akan selamat.
Salam damai sejahtera bagi kita semua, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih bagi teman-teman yang senantiasa setia mendukung dan memberi support dalam perkembangan channel ini. Kiranya saudara dan saya sehat-sehat selalu, amin. Nah teman-teman, itulah dia video yang baru saja kita saksikan bersama, di mana si Ustadz Abu Somad, si penghina salib Yesus Kristus, disikat oleh mantan kiai atau mantan ustadz atau mantan seorang guru besar Ponpes Al-Zaitun, yaitu Saifuddin Ibrahim. Nah, teman-teman, mengapa saya tidak berhenti-hentinya membahas atau memviralkan Ustadz Abu Somad ini? Karena ceramah di mana Ustadz Abu Somad ia berceramah di dalam masjid, ia melakukan penghinaan terhadap simbol salib, ia menista simbol salib Yesus Kristus di dalam masjid, saudara. Nah teman-teman, Somad mengatakan bahwa di salib itu ada jin kafir, dan jin kafir yang ada di salib itu memanggil haleluya, haleluya, dan lebih spesifiknya ia memperagakan bagaimana posisi Tuhan Yesus Kristus di atas kayu salib. Ustadz Abu Somad mempertanyakan kepada jemaatnya, ia berkata, kepalanya ke kiri atau ke kanan? Ada yang ingatkah? Dan saudara, apa yang terjadi? Jemaatnya atau umat muslim di dalam satu gedung masjid tersebut, mereka menertawakan bagaimana posisi Tuhan Yesus di atas kayu salib, saudara. Dan ini sungguh sangat disayangkan, ya, seorang penceramah kondang dan juga ustadz yang sangat berpengaruh, lalu ia melakukan pelecehan terhadap simbol salib, dan ia mengajak jemaatnya untuk menertawakan bagaimana posisi Tuhan Yesus di atas kayu salib dengan tertawa yang mengejek, saudara. Namun sampai detik ini, si Ustadz Abu Somad ini tidak pernah tersentuh oleh hukum penistaan agama. Kalau dibalik, ya, orang Kristen melakukan hal yang sama, apa yang terjadi, saudara? Penjara ditangkap dengan pasal penistaan agama. Keratia Pelo, pendeta Saifuddin Ibrahim, pendeta Yusuf Manubulo, dan ada lagi Anak Batak dan Muhammad Kaci, dan masih ada banyak. Tetapi kalau pihak Muslim yang menista atau menjelek-jelekan Alkitab, maka segera ditangkap dan dikenakan pasal penistaan agama. Nah teman-teman, itu yang pertama. Yang kedua, Ustadz Abu Somad ini pernah mengatakan kalau ada pejabat muslim yang dengan jabatannya ia memberikan izin pendirian rumah ibadah seperti kelenteng, gereja, dan lain sebagainya, maka dosanya dia, atau dengan kata lain, pejabat tersebut berdosa. Bahkan Somad mengatakan dosanya mengalir sampai pada kiamat, ungkap Ustadz Abu Somad. Nah teman-teman, ceramah seperti ini sangat berbahaya sekali di tengah-tengah kalangan antar umat beragama. Karena kenapa? Ceramah ini memicu hate terhadap satu dengan yang lain, memicu konflik secara horizontal, saudara. Karena apa? Karena ceramah-ceramah seperti ini, ceramah yang sangat provokatif dan memicu kegaduhan di tengah-tengah masyarakat. Sehingga apa yang terjadi kalau kita lihat fakta hari ini, benar perkataan Ustadz Abu Somad ini, yang mengubarkan ibadah gereja, ibadah di rumah doa, ibadah di rumah itu adalah pelaku eksekutornya, yaitu orang-orang yang menjabat, ya, orang-orang yang menjabat. Dan lihat sekarang, saudara, yang sedang lagi viral, yaitu warung mie bebong di tepi sawah di Sukoharjo, di demo, saudara, oleh berbaju sorban, dan pelaku eksekutornya adalah RT. Nah teman-teman, mereka turun di jalan, mereka melakukan demonstrasi dengan berkata aksi damai. Apa aksi damai? Warung orang kok, usaha orang kok tenang-tenang saja, tidak mengganggu, bahkan jauh dari lingkungan setempat. Tetapi kenapa di demo? Nah sekarang apa yang menjadi dasar mereka demonstrasi di sana adalah mereka mau supaya izin warung atau usaha mie bebong tersebut dicabut kembali izinnya. Wow, ini namanya, ya, merusak
kebebasan berdagang. Ada undang-undangnya, ada prosedurnya. Tahu saudara, warung mie bebong ini sudah ada izinnya lengkap, diizinkan oleh pemerintah dan dilindungi oleh pemerintah. Tetapi mengapa segelintir masyarakat yang kurang ajar ini mereka demo dan meminta supaya dicabut izinnya? Kalau alasan mereka kemarin karena terganggu, karena baunya atau bagaimana, dan kemudian karena pada daerah itu adalah mayoritas agama Muslim. Dan yang ketiga, ya dekat dengan rumah ibadah. Nah, kalau kita melihat saudara, jauh memang tidak terganggu, ya tidak terganggu, jauh dari tempat di mana komunitas orang-orang yang bersorban ini yang merasa terganggu, merasa diganggu, tapi tidak pernah diganggu. Mereka melakukan hal-hal yang sungguh sangat tidak elok, saudara. Pertanyaannya, mengapa otak mereka ini seperti itu? Karena saya melihat dipicu dari ceramah-ceramah seperti Ustaz Pusumbat. Jadi oleh sebab itu saudara, bagaimana tanggapan saudara setelah menyaksikan video ini? Share video ini, viralkan sekiranya video ini ditonton sebanyak mungkin orang. Demikian video saya kali ini, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati semua. Shalom.